Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Desvita Eka Putri SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya adalah guru di SMK IT Al Junaidiyah, Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif pada kelas 12 Teknik Komputer Jaringan dengan materi menulis cerita sejarah pribadi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Di sini adalah tempat saya belajar dan mengajar. Tempat yang menjadi sebuah pengabdian terhadap negeri. Bagi saya, mengajar tidak hanya tentang mencerdaskan, tapi lebih daripada itu, mengajar adalah tentang rasa peduli agar adab dan ilmu dapat berjalan beriringan. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ibu ingin dipimpin doa oleh Aziz. Dipersilakan Aziz. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Mulai. Cek presensi terlebih dahulu, ya. Yang Ibu panggil namanya silakan. Alia. Oke. Ananda Abdullah. Auludin. Bahita. Dela. Ya. Fauzan. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk, alhamdulillah. Nah, sebelum melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran, seperti biasa akan Ibu cek dulu kesiapan belajarnya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke. Nah, silakan berdiri dulu. Ibu cek sudah rapi atau belum bajunya, ya. Sudah dapat belum temannya? Sudah. Temannya sudah besar ya. Di bawahnya ada sampah atau tidak? Silakan dicek. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti silakan duduk kembali. Dikeluarkan buku tulisnya, ya. Alat tulisnya, ballpoint, pensil semua, dan gawainya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita mengaji surat An-Nazi'at dulu seperti biasa. Yang membawa Al-Quran, silakan dikeluarkan Al-Qurannya. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillah, semoga pembacaan surat An-Nazi'at kita membawa keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dipersilakan untuk berdiri.
Kaidah kebahasaan, teks cerita sejarah diantaranya menggunakan kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, kata sifat, kata kerja verba mental, kata kerja verba material, kalimat tidak langsung, konjungsi kausalitas, dan yang terakhir menggunakan makna kausal kiasan. Oh ya, jadi kalau kemarin kalian menganalisis, hari ini kalian akan menulis cerita sejarah, ya. Dimana tentunya pembelajaran kali ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Karena pembelajaran ini selain mampu meningkatkan keterampilan menulis kalian, pembelajaran kali ini juga tentunya akan meningkatkan kreativitas kalian, ya. Dan pembelajaran kita hari ini tentu akan membuat kalian semakin mencintai sejarah Indonesia. Karena hari ini kita akan belajar mengenai cerita sejarah berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah melalui kegiatan pengamatan dan diskusi secara berkelompok, ya. Jadi nanti kita akan belajar secara berkelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin kelompoknya, ya. Jadi kalian secara berkelompok itu mampu membuat kerangka karangan cerita sejarah dengan baik. Setelah kalian membuat kerangka karangan, tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah kalian mampu menulis cerita sejarahnya berdasarkan karangan yang sudah dibuat dengan memperhatikan kebahasaan, ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar menganalisis, hari ini kalian akan menerapkan kaidah kebahasaan tersebut dalam sebuah cerita yang nanti akan kalian buat, ya. Dipahami? Pahami, ya? Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus melakukan dulu tepuk semangat dulu. Boleh berdiri semuanya? Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Silakan kalian simak dulu video berikut. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Khayal dongeng dalam kitab sajo. Kau lim papih rumah nang kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci Madatua. Indah bercampur jo parangai na melanggai sopan santun. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Hayati! Kau... Hayati. Zainuddin, Engku Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hai, kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah bubahan-bubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar di Surabaya. Ada yang sudah pernah menonton film tersebut? Sudah, Bu. Siapa nih? Badar sudah? Fauzan sudah. Oke, boleh. Fauzan, menceritakan tentang apa sih film tersebut? Menurut Fauzan adalah tentang cinta Hayati kepada Zainuddin yang dihianatinya. Zainuddin merasa Hayati itu mengkhianati Zainuddin hanya karena
bertunangan dengan seorang pemuda yang beradat, berlembaga, dan berketurunan. Seperti apa yang disampaikan oleh Fauzan, karena sebetulnya tenggelamnya kapal Van der Wijk itu bercerita tentang kisah cinta antara Zainuddin dengan Hayati, ya. Tapi memang Hayati mengkhianati, ya, perasaannya dan juga perasaannya Zainuddin. Kalian pernah dikhianati? Dan kisah atau film dari tenggelamnya kapal Van der Wijk ini sangat booming, ya, sampai banyak yang seperti ini, ya. Di tahun 2014 ketika filmnya keluar, mungkin kalian juga sering dengar, ya, Hayati lelah bang. Sebesar itu dampak dari film kapal Van der Wijk, ya. Nah, tapi di balik kisah cinta yang sangat epic itu, ya, sebetulnya terselip bahwa ternyata, ya, kapal Van der Wijk ini adalah kisah atau peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Ya. Apakah kalian tahu bahwa tenggelamnya kapal Van der Wijk ini adalah peristiwa nyata? Kapal Van der Wijk, ya, ini bentuknya. Kalau misalkan kalian lihat film dari luar negeri, mungkin kalian lebih kenal dengan Titanic. Ya, itu pun film atau kisah cinta juga kan sebetulnya, ya. Di Indonesia kita ada Van der Wijk, ya. Jadi kapal Van der Wijk ini adalah kapal yang benar-benar berlayar dan karam di tahun 1936, ya. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya bangkai, ya, bangkai kapal Van der Wijk ini di perairan Brondong, Lamongan, Jawa Timur, ya, yang akhirnya dibuatlah monumen di sana, ya, di mana monumen ini bentuk penghargaan kepada para nelayan yang pada saat itu tanggal 19 Oktober 1936 menolong para korban dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, wah, ternyata dari film-film yang mungkin kita tonton awalnya dikira ini adalah sebuah fiksi, ternyata ada kisah nyata, ya, di balik film tersebut. Nah, hari ini, ya, kalian pun sama akan belajar menulis sebuah cerita sejarah, di mana cerita sejarah tersebut berdasarkan peristiwa nyata yang pernah terjadi, ya. Jadi hari ini kalian akan ibu buat menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompoknya seperti ini. Jadi silakan sekarang kalian duduk secara berkelompok, dirapikan dan ditempelkan mejanya. Silakan. Baik, kalian sudah duduk secara berkelompok, ya. Hari ini akan ibu bagikan LKPD terlebih dahulu.
dari guru ataupun dari kelompok lain dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Ya, sampai sini paham tidak cara pengerjaannya? Bingung? Tidak bingung? Oke, kalau tidak bingung, karena video yang kalian tonton itu harus menggunakan kacamata virtual reality, kita akan lakukan di lapangan. Ya, jadi mari kita pindah ke lapangan. Ayo silakan. Gimana kelompoknya? Siap ada? Nih, Ridwan, Kita dapatnya benteng keraton Bau-Bau. Dan di sini benteng itu menceritakan tentang benteng peninggalan bekas peperangan. Jadi peperangan pada abad 15 lalu benteng ini dijadikan sebuah tempat perperangan ya Bu ya. Terus kita akan membuat sebuah cerita yang berbau-bau horor. Jadi kisahnya itu kita ambil tokoh dari korban perang yang pernah membela benteng Bau-Bau ini sebagai tentara di sini dan dia meninggal alias gugur dan dia akan menjadi sebuah arwah yang bisa memecahkan misteri di balik sebuah benteng. Tadi kita sudah bermain ya, jalan-jalan secara virtual ya. Padahal tadi kita cuma ada di lapangan sekolah ya. Tapi tadi kelompoknya Badar nih. Kelompok satu dari mana tadi jalan-jalannya? Kita ke benteng keraton Bau-Bau. Yang kelompoknya Fauzan. Dari ke benteng Vredenburg. Oke, di mana itu? Di Yogyakarta. Ada yang jalan-jalan dari Jogja, ada yang jalan-jalan dari Aceh, ada yang dari Makassar. Jauh-jauh ya. Setelah tadi kalian menonton videonya, sudah tahu peristiwa sejarah di baliknya? Sudah ya? Nah, nanti dari peristiwa sejarah tersebut, silakan kalian desain proyeknya seperti apa yang akan kalian jadikan sebagai topik atau bahasan di cerita sejarah yang kalian. Sambil kalian mengerjakan LKPD seperti biasa sambil ibu memberikan penilaian untuk diskusi kelompoknya. Ya, untuk itunya di kanva nanti kalian presentasi. Jadi tidak perlu buat LKPD kita. Siapa buat kanvanya? Adit. Silakan dibuat.
itu kayak kalau di Van der Wijk misalkan. Van der Wijk itu kan benar-benar terjadi kan kapalnya tenggelam, tapi tidak sepenuhnya menceritakan tentang tenggelam kapalnya kan, tapi menceritakan kisah cintanya yang diutamakan. Tapi di dalamnya ada peristiwa sejarah yang terjadi. Nah seperti itu juga yang kalian buat. Jadi tidak perlu secara keseluruhan peristiwanya diambil, tapi kalian membuat cerita sejarah kalian pribadi, tapi disisipi dengan peristiwa nyata sesuai dengan yang tadi kalian tonton. Dipersilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan, dan saya tinggal kelompok 3 ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Benteng Indraparta. Dan di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, dan di samping saya Fadilah. Di sini saya akan menceritakan tentang Benteng Indraparta yang akan dibacakan oleh Bella. Benteng Indraparta, benteng ini dibangun pada masa Islam oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yaitu Kerajaan Lampung. Letaknya persis di bibir pantai yang menghadap ke Laut Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda, benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dengan armada yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Di benteng Indraparta, para pasukan Kesultanan Aceh kala itu menahan genggaman mendiam Portugis yang ingin menguasai Aceh. Dan di sini juga akan menceritakan dan merancang desain proyek yang akan kita kerjakan dan akan dibacakan oleh Agung. Oke, untuk kerangka proyek kita, saya akan membuat cerita tentang sebuah kerajaan yang seperti biasa itu tuntas dan dipimpin oleh Raja Sultan yang dipimpin oleh Raja bernama Sultan Iskandar Muda, dan mereka semua tinggal di sebuah benteng bernama Benteng Indraparta. Yang alur ceritanya kita akan membuat awalnya mereka hidup seperti biasa, ada ya seperti biasa lah. Lalu tiba-tiba kerajaan Portugis menyerang benteng mereka. Namun pertahanan itu akan berakhir dengan kemenangan. Jadi ya. Dilanjutkan Om Dhani, boleh. Dan kegiatan dan penyusunan jadwal pengerjaan proyek akan dibacakan oleh Rizky Sarifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyusunan jadwal pengerjaan proyek yang pertama, kami membuat perancangan proyek yang siang, dan yang kedua melakukan pembuatan proyek di luar sekolah, dan yang ketiga yang terakhir penyelesaian proyek dan pelaporan. Sekian dari kelompok kami, apakah ada tanggapan? Kelompok lain yang menanggapi? Fauzan, boleh? Dipersilakan. Bagaimana Fauzan? Saya mau nanya. Iya boleh. Terkait latar waktu yang diambil saat pengambilan cerita sejarah, apakah akan diambil ketika masa kerajaan atau diambilnya pasca masa kerajaan?
sekian pertanyaan saya. Oke, untuk latar waktu kita bakal ngambil latar waktu kerajaan yaitu pada abad ke-7. Oke. 600 Masehi. Pada abad ke-7 katanya. Ya. Pertanyaannya sudah terjawab belum? Ya? Sudah terjawab ya. Baik, yang lain dan kelompok 1 ada yang menanyakan? Ada yang bertanya lagi? Dari kelompok 4? Sudah katanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh diakhiri presentasinya. Sekian dari kami. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak lawan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Sudah melakukan presentasi ya. Hasil tadi kalian menonton videonya dengan menggunakan PA, lalu kalian mencari peristiwa sejarahnya, sampai kalian menyusun desain proyek cerita ya. Hasil dari presentasi yang dilakukan, tadi Ibu lihat semuanya sudah bagus ya. Kalian sudah mampu melakukan kajian literatur terkait dengan peristiwa sejarah apa yang terjadi. Lalu setelah itu kalian sudah mampu mengembangkan peristiwa sejarahnya menjadi bentuk kerangka cerita sejarah. Tadi bermacam-macam, ada yang horor, ada yang komedi. Lalu tadi kelompoknya Fadil tadi akan menceritakan tentang kisah peperangan ya, penjajahan begitu kan. Tadi kelompoknya Agung peperangan juga ya, sama. Kalau dari kelompok Fauzan tadi akan dibuat menjadi kisah Survival, jadi kisah bertahan hidup. pertahanan hidup ya. Nah tadi kan macam-macam ternyata kisah yang dapat diangkat dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham pembelajaran hari ini? Oke, kalau misalkan sudah cukup paham, tidak ada yang ditanyakan, siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Satu orang boleh? Fauzan, Bu. Fauzan boleh, silakan Fauzan. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita diajak sama ibu jalan-jalan walaupun tidak datang ke tempatnya secara langsung. Kita jadi mengenal tempat-tempat bersejarah dan bagaimana isi tempat sejarah tersebut. Lalu kita ditugaskan untuk membuat cerita sejarah semi fiksi yang kita buat secara per kelompok. Dari tadi masing-masing kelompok mempunyai ceritanya masing-masing dan banyak yang Fauzan dapatkan hari ini, apalagi tentang hobi Fauzan yang hobi menulis. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata perkembangan teknologi itu mampu kita manfaatkan ya untuk proses pembelajaran kita. Karena kalau tadi harus terbang ke Aceh, harus terbang ke Makassar, kan itu pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar kan, gitu ya. Tapi kita bisa jalan-jalan walaupun hanya di lapangan sekolah, ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Silakan dibuka puisi.
kalian buat di website resmi, dan di pertemuan selanjutnya itu akan kalian presentasikan hasilnya, ya, akan menyajikan hasil dan nanti akan kita evaluasi bersama untuk perbaikan di proyek-proyek yang selanjutnya tentunya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya silakan kalian buat cerita sebagus mungkin, semenarik mungkin, karena nanti akan kita gunakan metode TGT ya untuk pertemuan selanjutnya atau tim games turnamen. Jadi nanti akan dipilih cerita sejarah yang paling baik yang mana, dan itu akan mendapatkan reward yang sangat menarik ya pemenangnya, seperti itu. Dipahami? Dipahami ya, alhamdulillah. Kalau sudah dipahami, kita tutup pembelajaran hari ini, ditutup kembali oleh Aziz, silakan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Doa selesai, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini, yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Semoga Allah balas kebaikan kalian, semangat kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Itu pembelajaran